warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldianti, kelas X 3D, NIM 1904010141. Baiklah, video kali ini yaitu untuk melaksanakan tugas UTS saya pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Baiklah, di sini saya akan mengangkat materi yaitu tentang teori inflasi. Nah, yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Nah, kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga, yang dimana beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi. Yang pertama ada indeks biaya hidup atau consumer price index. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar yaitu World Price Index. Yang ketiga, GNP deflator. Nah, faktor kenaikan harga, maksudnya dari kenaikan harga adalah bahwa harga saat ini lebih mahal dari harga-harga sebelumnya. Nah, definisi inflasi adalah dua kondisi kenaikan harga yang berlaku secara umum dan terjadi berlangsung secara terus-menerus. Adapun jenis-jenis inflasi, yang pertama itu menurut sifatnya, yaitu demand pull inflation. Nah, inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total atau agregat demand. Yang kedua yaitu cost push inflation. Cost push inflation ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga secara turunnya produksi. Menurut sifatnya, laju inflasi dapatlah dibagi menjadi dalam 3 kategori. Yang pertama, merayal, di mana creeping inflation ditandai dengan laju inflasi rendah kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar atau biasanya double digit atau bahkan triple digit, dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akseleris. Selanjutnya yaitu teori-teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas atau Irving-Fisher. Menurut teori kuantitas, apabila penawaran uang bertambah, maka tingkat harga juga akan naik. Yang kedua ada teori Keynes, di mana teori Keynes ini merupakan di mana inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang dimana ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang ketiga ada teori strukturalis, yaitu di mana teori ini memberikan perhatian besar terhadap struktur perekonomian di negara berkembang. Bagian berikutnya yaitu penyebab inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang pada umumnya, atau dengan perkataan lain yaitu turunnya nilai uang yang terus-menerus. Nah, naik turunnya harga barang dan nilai uang yang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu M, V, dan T, yang dimana ditimbulkan inflasi itu diakibatkan oleh ketiga faktor tersebut. Adapun yang pertama yaitu sektor impor-ekspor, yang kedua sektor investment, yang ketiga sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Yang seterusnya, yang pertama yaitu ada dampak inflasi. Nah, yang pertama itu ada efek terhadap pendapatan atau equity effect, di mana seseorang memperoleh pendapatan tetap dirugikan dengan adanya inflasi. Yang kedua yaitu efek terhadap efisiensi atau efficiency effect, di mana inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor produksi. Nah, perubahan ini dapat melalui kenaikan permintaan akan
berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya inflasi. Yang ketiga ada efek terhadap output. Nah, output atau output efek, di mana dalam menganalisis efek tadi maka digunakanlah anggapan bahwa output tetap. Adapun dampak positif dari inflasi terjadi apabila tingkat inflasi masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Yang ketiga, dampak negatif. Nah, yang pertama ada dampak inflasi pemerataan pendapatan, yang kedua dampak inflasi terhadap output atau hasil produksi, yang ketiga mendorong spekulan, yang keempat dapat menyebabkan tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi nilai investasi. Yang kelima yaitu meningkatkan akan ketidakpastian ekonomi di masa depan. Yang keenam yaitu menimbulkan masalah neraca pembayaran. Adapun poin berikutnya yaitu cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini menurut teori moneter klasik, inflasi terjadi karena pendapatan jumlah uang beredar. Dengan dimana demikian secara teoritis mudah untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan mengendalikan jumlah uang beredar itu sendiri. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Adapun yang kedua yaitu kebijakan inflasi, di mana kebijakan ini ada pada sektor real, artinya penyediaan jumlah barang beredar dalam masyarakat.